scoring. What do I look for? Where do I look? Jadi apa? Jadi menskor kondisi tubuh itu. Jadi apa yang harus dilihat dan di mana kita mau lihat. Nah, di sini ada beberapa yang bisa di ini ya, mulai dari kanan karena kita orang Arab apalagi lagi puasa. Jadi ribs, jadi ribs. Jadi ini tulang rusuk yang ke-12 dan ke-13. Ya. Jadi kita ambil tulang rusuk ke-12 dan ke-13. Kemudian processus transversus ya, jadi itu kelihatan. Ya, jadi kemudian hook ya, kemudian tulang pelvis ya, kemudian tulang bagian belakang termasuk processus spinosus. Kemudian itu juga di daerah segitiga itu biasanya bisa kita lihat lemak, kemudian ekor bagian atas, kemudian rusuk secara keseluruhan, kemudian lemak turun. Nah, ini yang secara kasat mata bisa dilihat dari luar. Jadi tanpa kita pegang itu sapi, sudah bisa kita prediksi bahwa kondisi tubuhnya ini sebegini. Nah, tetapi sebelum kita men-scoring, sebetulnya apa gunanya nih kita men-scoring? Jangan sampai kita men-scoring saja. Oh, ini pohon kelapa, ini jambu, ini rumput gajah. Tapi itu kalau apa tidak diambil buahnya, tidak diminum airnya, tidak di apa lagi, kita begini-begini itu buahnya di dalam, tidak dicampur es dengan sirup. Nah, artinya tidak diambil manfaatnya kan? Nah, tapi apa gunanya nih kita ambil, kita mau scoring ini? Nah, status gizi, apa lagi kira-kira? Reproduksinya Pak. Iya. Itu buru di pelabuhan bagus badannya, tapi tidak ada gizinya, kurang gizi dia makan, tapi besar tinggi badannya. Saya dengan Pak Dahlan kurang bagus badan tapi bagus gizi kita pada lantas. Apa kemarin kita buka atau itu apa kira-kira? Gizi oke. Saya ingin menggemukkan sapi Pak, tujuan untuk petani berarti untuk daging berarti. Kalau sapi yang gemukan kalau ini yang tujuannya untuk kita itu tadi dari petani. Karena ada juga orang biar kasih makan apa gizi kasih anda bisa bawa seperti ini. Tidak bisa ini dua orang ini. Tidak bisa. Saya tidak mau tunjuk diri sendiri. Padahal kalau ada lagi kita begini saya terus ya enak ini. Nah, jadi apa kira-kira? Kenapa kita mau lihat itu? Jadi setidaknya itu bisa kita prediksi sebetulnya ini karena bisa apa? Bisa produktifkah atau tidakkah? Begitu juga reproduksinya. Begitu juga tadi itu potensi digemukkan bisa atau tidak. Jangan sampai kita kasih makan rumput gajah bagus, nah ternyata memang tidak bisa begitu-begitu saja. Kita kasih makan jerami, nah dia bisa lebih baik kan? Nah, terus itu yang perlu dilihat di ini, jadi struktur ini. Coba lihat kondisi tubuh sapi. Sapi antang.
Coba lihat visible bone structure, apa susunan tulang yang bisa kelihatan untuk satu, ya. Pertama shoulder, jadi kelihatan ya. Kemudian tulang rusuk, pokoknya tulang rusuk 1 sampai 17. Berapa tulang rusuk? 17 deh. Ini kalau tidak ditahu tidak respon. Misalnya kalau orang tak bilang sebegini tulang gitu, saya tidak tahu puasa kayak apa kan. Berapa tulang rusuk yang sapi kah? Hah? Nanti kita menghitung yang body kondisi tubuh satu berapa tulang rusuknya, ya. Hah? Ya kalau besar banyak tulang rusuknya, kalau kecil sedikit. Di pada lampu dengar. Kemudian bagian belakang hooks ya. Ini agak runcing, hook itu runcing, dipegang ya. Kemudian bagian perototan, muscling ya, muscle sedikit sekali. Kemudian lemak itu juga ya kalau dibilang tidak ada ya. Itu jadi itu coba bayangkan ini kondisi tubuh satu. Yang penting jangan bayangkan kita ini, karena kalau kita yang dibayangkan, bayangkan yang nomor 9 nanti. Jadi kelihatan itu semua itu saat itu, jadi pokoknya di mana ada ujungnya itu tulang, tidak ada daging, hanya kulit saja terbungkus. Jadi mulai dari tulang rusuk, hook ya, ini spinosus sampai di ekor juga kurus ya. Itu akan itu kelihatan semua ya. Belajar terus. Oke, kemudian kondisi tubuh 2. Kira-kira apa yang membedakan dari yang satu? Ya, kemudian susunan tulang yang kelihatan, yang jelas ya, prosesus spinosus ya, ini gampang sekali dilihat ya. Tetapi kalau dipegang ini terasa tajam ya. Kemudian perototan ya, sudah ada mulai sedikit ya di bagian belakang ya. Lemaknya juga masih sedikit, jadi ini mungkin nanti harus pandai-pandai melihat pembanding. Tetapi ini seluruh tulang rusuk masih kelihatan ya. Jadi tulang rusuk semua masih kelihatan. Kemudian kondisi 3, kurus ya. Ya, struktur tulang yang kelihatan itu bagian depan rusuk itu masih kelihatan, bagian depan rusuk ya. Kemudian tulang-tulang bagian belakang juga masih kelihatan. Prosesus spinosus juga masih ada, walaupun sudah ada kemajuan dibanding yang 2 dengan apalagi 1. Ya, assalamualaikum. Di kanan di belakang, iya. Kamar kecil, iya, jangan karena saya tidak bawa di sini. Ada dulu depan. Iya, enggak bawa ke sini, di rumahnya juga ada lah. Ada orang. Iya. Iya, ada di Pak Dahlan turun.
Ya, kemudian bagian lemak ya, jadi kelihatan itu yang menutupi itu ya. Ini sebetulnya nanti kita lihat itu ada istilahnya itu U dengan V. Jadi segitiga di bagian di belakang ini segitiga apa? V AU. U itu sudah menunjukkan dia lebih baik daripada yang lain. Nah, kemudian keempat. Nah, keempat itu jadi bagian bagian depan tulang rusuk itu sudah tidak kelihatan ya. Ah, tetapi yang rusuk ke-12 dan ke-13 itu masih kelihatan. Jadi ini sebetulnya penanda di 4 ini, penanda antara keempat ke bawah atau 4 ke atas. Jadi kalau tulang rusuk ke-12 ke-13 masih kelihatan, kemudian yang lain tidak, nah itu berarti di size 4. Tetapi kalau dia kelihatan semua berarti 3, 2, 1 ya. Tetapi kalau tidak ada yang kelihatan, nah baru mulai 5, 6 ke atas ya. Gitu. Jadi itu hitungannya. Jadi yang gampang, supaya gampang kita ini melihatnya, rusuk ke-12 saja dan ke-13. Kalau 12 ke-13 kelihatan ya dengan jelas, yang depan tidak, nah itu pasti 4. Tetapi kalau kelihatan semua berarti 3, 2 atau 1. Jadi tinggal begitu menilainya. Kemudian kalau tidak kelihatan sama sekali rusuknya seperti saya, nah itu 5 ke atas ya, begitu. Kalau seperti Asar ya 4 ke bawah. Ya, kemudian apa lagi? Sekira yang lain bisa dibaca ya. Sekira itu yang penting yang saya apa lagi kira-kira untuk pengukuran ini. Nah, kalau sudah 5 moderat ya, itu 12 13 rusuk 12 13 sudah tidak kelihatan ya. Kalau kemudian perototan sudah penuh ya. Kemudian lemak-lemak itu ada di daerah belakang sudah mulai nampak. Nah, kemudian yang keenam itu betul-betul hampir tidak ada struktur tulang yang kelihatan ya. Jadi sudah mulai tidak ada tulang ya, termasuk proses spinosus ya. Ya, kemudian perlemakan juga sudah mulai nampak dengan jelas. Ya, begitu juga 7 dan seterusnya ya. Kemudian 8 lebih tidak ada lagi. Ya, 9 ini ya. Ya, ini teknik menilai. Dan ini menilai tidak ada 1 setengah, tidak ada 2 setengah atau 3 setengah. Jadi penilaiannya ini full bilang apa lagi namanya, bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat di waktu SD. Ini apa? Bilangan bulat. Ya, ini kita mengukur sebetulnya kondisi tubuh ini kaitannya dengan pakan yang diberikan. Sekira kaitannya juga dengan kita punya kuliah, bahwa bisa kita bayangkan ini biasa kita lihat dia makan jerami, makan konsentrat rumput gajah, tetapi tidak pernah diperhatikan bahwa kira-kira apa nilainya itu, nilai gizinya itu makanan. Nah, sebetulnya itulah yang membentuk
kondisi tubuh secara metabolisme fisiologi itu harapannya bahwa konversi pakan dari apa yang dia makan itu tinggi terhadap ternak. Jadi kasarnya itu jangan hanya jadi pesos saja, kecuali kalau mau produksi pupuk kompos itu pasti lebih banyak. Nah, tujuannya itu kan untuk produksi pupuk kompos. Dia bilang saya memang hanya mau supaya saya punya sapi itu beol terus, lebih banyak beolnya lebih bagus. Nah itu. Tetapi dalam kondisi untuk reproduksi kita juga melihat ternak itu tidak boleh kurus, tidak boleh juga over condition. Jadi tidak boleh, jadi karena itu akan mengganggu proses reproduksi yang terjadi di dalam ternak itu sendiri. Jadi tidak berarti juga kurus tidak bisa melahirkan, gemuk juga tidak bisa melahirkan, bukan berarti begitu. Tetapi proses reproduksi lah yang menentukan. Tetapi secara frekuensi itu yang di tengah-tengah. Jadi kalau kita ambil ukuran distribusi normal ya seperti ini, jadi 1 sampai 9 ya tetap dia berada di tengah-tengah yang paling sering bagus proses reproduksinya. Ya. Kemudian kenapa lagi kita mau ini penting sekali kondisi tubuh, karena inilah yang menentukan status bagaimana background pakan yang diberikan kepada ternak itu, apakah dia memenuhi atau tidak memenuhi. Ya. Begitu juga sapi perah sebetulnya. Jadi sapi perah hanya kita pengukurannya itu beda kalau ini, karena ini didasarkan pada perototan dan perlemakan. Nah, kalau sapi perah sebetulnya bukan perlemakan, tetapi struktur tubuh itu sendiri. Jadi ukurannya itu 1 sampai 5, tetapi inkremennya itu sekitar 0,25. Jadi bisa 3,25, 3, 2,75, 2,5. Nah itu. Tetapi ukurannya hanya 1 sampai 5. Nah, begitu juga produksi susu. Kaitannya lagi dengan kondisi tubuh. Ini taruhlah misalnya dia melahirkan kondisi tubuhnya 6. Tetapi begitu setelah melahirkan turun jadi 3. Nah, itu yang tidak diharapkan. Nah, begitu juga kalau bunting misalnya kondisi tubuhnya ya welcome to the jungle. Nah, kondisi tubuhnya 6, tetapi begitu sebelum melahirkan dapat 8. Nah, itu juga tidak terlalu bagus dalam hal, karena perubahan yang terlalu tinggi dalam kondisi tubuh itu akan mengganggu proses yang terjadi di dalam tubuh ternak itu sendiri. Jadi sebaiknya jangan ada perubahan yang banyak. Oke, untuk scoring ini ada komentar, bukan pertanyaannya, komentar. Saya hindari saya pertanyaan karena susah jawabannya. Yang dikurang ini kali. Kalau tidak ada, Ada yang di oke, kaitannya dengan ini, ya. Ada itu dia register dari belakang itu dari apakah itu bisa digunakan juga atau itu agak kurang tepat atau bagaimana ya? Tapi maka biasa melihat dari belakang itu benar. Sebetulnya itu hanya jam terbang saja. Jadi kalau dia lihat di belakang, dia sudah bisa bayangkan apa yang di depan. Begitu. Jadi atau dia lihat di depan, dia sudah tahu apa yang di belakang. Jadi itu. Jadi jam terbang menilai saja. Jadi taruhlah misalnya dilihat di belakang, dia lihat ekornya itu modelnya seperti ini. Nah, ini dia sudah ukur bahwa ini tidak mungkin 3 ke bawah. Tetapi kalau dia mau lurus-lurus saja seperti ini turun,
pasti bayangkan Tami itu. Tidak bisa. Jadi kemudian ada juga nanti kita lihat welcome Sorry. orang sakit ini datang. Sakit. Dia mau menjauh. Wah, Cuaca apa? ini mau dikasih kawin coy. Kalau begini nggak ada urus gitu. Kenapa Joni ya Pak? Nah, Ki. Puasa Ki. Wih, luar biasa. Susah gini ya, baru ada pagi-pagi harus digerinya. Ceramah. Jadi itu juga yang bagian belakang. Ya nanti kita lihat apa yang anunya ya. Jadi sebetulnya kalau hanya kita mampu lihat dari belakang, Baru saya mau nggak naik ada ke atas masalah sana sebetulnya. dia bawa. Itu bisa lebih cepat malah. Oh, kalau dari belakang kan Ini bisa punya dilihat ada dari mobil, ekornya saya ya. Kalau mulai. misalkan dia lihat dari depan, Iya, ini kan Depan. kita udah mau buat mahasiswa. Foto tuai saat itu dari depan. Dari belakang iya. saja. Naik, Susah dinilai. Tidak ada yang sebentar. Iya, ada saya. Jangan dari depan. Kemarin tuh ada beberapa. Kalau dari depan biasa, ya paling tidak dari Ada samping. yang anu Samping sudut 45 derajat dari ini. dapat 42. Dari persis sampingnya. Jadi Kami ini itu Bu, saya geraknya. oh, tidak ada lagi. Kalau tidak ada itu kemudian kondisi tubuh. Nanti yang kita mau lihat ini kan kita mau kaitkan nanti ada beberapa sebetulnya yang mau dikaitkan. Jadi apakah variabel Y-nya itu adalah ternak nantinya atau kondisi tubuh atau status reproduksi ya. Tetapi X-nya itu boleh pakannya yang kita lihat apa yang dia makan, jadi nanti ditanya-tanya nanti yang apa yang dia makan. Kemudian yang kedua kondisi tubuhnya berapa nanti kita skor. Kemudian termasuk musim ini juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh. Tetapi bukan berarti bahwa kondisi itu musim hujan lebih bagus daripada musim kemarau. Itu juga harus hati-hati. Kemudian status fisiologi reproduksi juga. Ini sapi Bali bisa dipengaruhi juga oleh Jadi tidak musim. ada jualan dia Karena harus ada Itu ini disertakan, masih tapi selalu saya bangga di dalam reproduksi, termasuk ahli-ahli reproduksi di Universitas lain selalu dia katakan bahwa ternak sapi yang telah didomestikasi itu sepanjang tahun sudah bisa melahirkan, bahwa dia akan bersiklus sepanjang tahun kalau tidak bunting. Tapi itu saya bantah sebetulnya untuk sapi Bali. Sapi Bali itu ada musimnya kalau dia berhenti, jadi dia belum terdomestikasi dengan sempurna, sehingga sepanjang tahun itu memang ada yang melahirkan tiap bulan, ada yang bunting tiap bulan, ada yang bersiklus tiap bulan, tetapi secara persentase itu tidak semua sapi Bali bisa seperti itu. Karena mungkin contohnya ini mestinya musim bunting ya sekarang, tetapi ada ternak yang tidak bunting. Yang tidak bunting ini sulit untuk dilihat bahwa dia bersiklus dengan bagus. Bisa jadi sekarang dia malah aneh terus. Jadi dia apa istilahnya? Dia inaktif ovaris ya, jadi tidak ada aktivitas ovaris. Sama dengan kucing, anjing. Jadi ada musim kawin, sama dengan juga apalagi kucing, anjing, termasuk apalagi yang baru punya musim kawin. Ada berapa pelakon kan? Iya tertentu ya. Jadi dia seperti ini. Beda manusia. Dulu dia bersamakan dengan manusia bahwa bisa kan. Tetapi sapi Bali ada kecenderungannya seperti itu. Paling saya catat saja bahwa yang sapi Purworejo begitu. kan nanti Tetapi harapannya belum ada, makanya yang banyak teman-teman di literasi di IPB UGM itu ya masih kontroversi juga mulai ini yang rendah. statement. Nah, Karena itu saya jadi belum tulis anunya, kan, itu masalahnya.
Andai kan data saya bahwa sudah saya punya slot itu lengkapi. bervariasi. Data sebetulnya sudah ada tapi Karena saya sudah ada saya belum coba di begitu yang ada banyak jadinya dituliskan toh lagi. kan kalau Nah itu kondisi. konsentrasinya agak Jadi itu juga bisa ada mempengaruhi. banyak jadi stronya. Oke, Jadi ada saya coba komentar 2 kali. lagi. Nah itu memang ada yang bervariasi. Ada. Nah jadi semua ini nanti kita Ternyata di sini ada yang lihat. lebih banyak Pak. Nah, kemudian kaitannya juga dengan bioteknologi reproduksi itu status fisiologi reproduksi. Jadi status fisiologi Kalau saya susah reproduksi Pak itu ngomong-ngomongkan yang kita iya, lihat yang dibawa kondisinya masalah ini jadi dengan dua karena kemungkinan data karena saja. itu pertama Ini nanti pakai kalau kita stres. Kan nanti palpasi harus tahu jadi bagi siapa ini nanti yang mau 20%, palpasi ini silakan tapi yang jangan yang 10%, bunting ini ya. yang 5% paling Kalau ada yang bisa bunting mungkin bisa itu satu yang orang tercatat. satu kali saja. Nah, tetapi yang tidak bunting apalagi yang aneh terus bisa beberapa. Bunting dan tidak bunting. Kemudian bunting ini dua lagi bersiklus atau tidak bersiklus. Ya. Nah, kemudian yang tidak bersiklus ini ada lagi cabangnya. Apakah dia cyst atau anestrus ya. Nah, kemudian yang cyst lagi ini dua lagi, apakah dia luteal cyst atau follicular cyst. Nah, itu. Oh, Ada ada yang nih, ketiga Kak? asis. Ada nih. Ada siap. Ada cuma di berapa ekor?